Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Bersuka cita hari ini, amin. Oke, baik. Jadi kita mau memulai ibadah Yud kita. Namun sebelumnya mari kita sama-sama satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang bisa kami rasakan pada saat hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami sama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji namamu Tuhan, bahkan kami juga nanti akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi Bapa. Begitu juga Tuhan, pujian dan penyembahan kami ini Tuhan Yesus untuk kemuliaan namamu. Pujilah nama Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari kita nyanyikan satu lagu pujian. Kita mau mengatakan bahwa Yesus kaulah kebenaran.
Yesus yang baik, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu mencintai kami, yang begitu menyayangi kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada semangat semuanya? Semuanya saya mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan bahwa Yesus jalan kebenaran. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ada satu game. Jadi kita akan bermain. Oke. Gamesnya ini berkelompok, jadi 3-3 ya. Bang Hengki, Adi, iya sama Yosua, Kak Meli, Livia, sama Kak Nurma. Ayo. Ya, coba kursinya dimundurin dulu ke belakang. Jadi gamesnya itu adalah kita perhatikan sekeliling kita. Udah diperhatikan semuanya. Nah, jadi aku minta teman-teman dalam satu kelompok itu bekerja sama untuk ambil barang-barang yang ada di sekitar kita. Oke, apa aja bebas. Dan kemudian disusun dari ujung sana sampai ujung sini. Nanti siapa yang paling barangnya bebas.
apa aja. Oke, mengerti? Mengerti? Boleh ikutan? Ya. Boleh ikutan? Boleh. Berarti 4-4. Oke. Di sini aja berjajar panjang. Bebas sepanjang-panjangnya dari ujung sana sampai ujung sini. Enggak, dibagi dua, Abang. Satu sama ini, satu sama ke sini. Oke? Tapi waktunya terbatas, jadi aku hitung cuma sampai 5. Aku hitung sampai 5. Nanti teman-teman, aku hitung 1, 2, 3, tapi teman-teman susun. Terus nanti aku hitung lagi sampai 5. Kok berjajar panjang di bawah. Oke? Mulai ya. Barangnya bebas apa aja, oke. 1, 2, 3. Ayo disusun. Ayo. Bisa. Ayo. 1. Kalau misalnya kepanjangan bisa belok-belok ya buatnya. 2. 3. 4. 4,5. 5. Oke, sudah, stop. 5. Stop. Stop. Oke, baik. Kita lihat siapa paling panjang. Siapa paling panjang? Ayo ya. Ini ke sini lihatnya. Ayo, mana? Oh iya, ini nggak ada. Ini mana sambungannya? Berarti ini ya. Siapa? Iya. Oke. Jadi siapa paling panjang? Ini yang mana? Oke. Semuanya panjang. Dah, susun kembali. Disusun. Tunggu, disusun dalam hitungan kelima. Semuanya harus sudah bersih ya. 1, 2, 3. 1. Ayo. 2. Ayo cepat disusun. 2,5. 3. 4. 5. Oke, semuanya sudah beres? Oke. Iya, barang apa aja. Oke, baik teman-teman. Jadi saya mau minta 1-2 orang untuk menyebutkan apa aja pelajaran yang bisa kalian dapat dari sini. Ayo. Kerjasama. 1, nggak boleh curang. Apa lagi? Kerjasama. Apa lagi? Effort. Apa lagi? Bersih-bersih rumah ya. Bersih-bersih rumah. Satu lagi.
Usaha. Oke. Ayo. Baik, teman-teman. Tunggu. Kita buka permainan ini dilandasi dari firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhannya yang terdapat dalam Efesus 3 ayat 18. Mungkin salah satu seorang bisa membacakannya. Efesus 3 ayat 18. Ya, barang-barang yang kita punya tadi, kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Walaupun barang-barang yang kita punya tadi kita susun sepanjang apapun, selebar apapun, itu tidak akan bisa melebihi lebarnya, panjangnya, dan tingginya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Dan tadi teman-teman sudah mencoba untuk menyusunnya kembali. Dan kita tahu apapun yang kita punya di dalam hidup ini, itu semuanya pemberian Tuhan. Dan betapa kita harus bersyukur apa yang kita miliki di dalam hidup ini, dan kita sadar dan kita tahu bahwa betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur di dalam kehidupan ini. Oke, itu saja. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian yang mengatakan, bila hati terasa berat. Bila hati
Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami berkumpul di tempat ini Tuhan, khususnya anak-anak muda, seberapapun yang hadir, kami percaya sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan sharing kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua, terkhususnya hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang rindu mendengar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Baik, shalom teman-teman. Ya, kita duduk lingkar ini pas kita lebih ke sharingnya. Nah, kita akan sharing tema yang kita akan bahas, yaitu kuasa pujian penyembahan, atau sering kita bilangkan bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya praise and worship, ya kan? Kuasa apa? Pujian penyembahan. Kita akan sharing ya teman-teman. Saya akan bertanya ke teman-teman, pernah nggak sih merasakan, menurut teman-teman, pernah merasakan nggak yang namanya kuasa pujian dan penyembahan? Pernah ngerasa nggak itu? Pernah nggak? 1 menit, 1 orang. Pernah. Diceritain ya. Jadi waktu itu semester 2 saya ada pergumulan, habis itu saya pergi ke ruang doa dan kemudian saya di situ ya menyanyi, walaupun saya tahu suara saya nggak begitu bagus dan nggak bisa main musik juga, tapi di situ kayak saya nyanyi aja, terus saya pas nyanyi itu kayak ngerasa hati itu tenang, damai gitu, terus kayak nggak tahu air mata keluar gitu, kayak bersyukur bisa memuji bernyanyi untuk Tuhan dengan segala keterbatasan yang aku punya. Ya, itu aja. Terima kasih. Kita tuh bisa ngerasain ada kuasa Tuhan kalau misalnya kita benar-benar mendalami arti dari lagu itu. Jadi gak harus tergantung lagunya itu apa, tapi mau itu genre apapun, kalau misalnya emang mendalami apalagi lagu rohani, pasti ya ada kuasa Tuhan gitu di dalam lagu itu. Pujian penyembahan ya, kalau misalnya konteksnya di gereja, pasti lawatan Tuhan tuh turun menurut aku dari pujian penyembahan dulu. Dari situ kuasa Tuhan mengalir ya. Lawatan itu terjadi itu dari pujian penyembahan. Tapi kalau misalnya aku lagi sendiri di kamar, aku ngelakuin pujian penyembahan, ya di situ juga lawatan Tuhan turun dari pujian penyembahan itu sih, lewat situ. Ya, kalau dari saya secara pribadi, tentunya sering ya menikmati lawatan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Terkadang dalam titik-titik terendah, suatu situasi hati kurang bagus atau apa gitu ya, justru dengan pujian dan penyembahan itu bisa mendapatkan sebuah kedamaian. Sehingga makanya di asrama gitu ya, dengan adik kamar saya, ini kan ada ibadah saudara kamar gitu. Ayolah kita pujian penyembahan sebelum melakukan aktivitas hari ini, dan itu sangat luar biasa, dapat hadirat Tuhan gitu sebelum melakukan. Pernah waktu keadaan lagi kurang baik, saya hanya bisa penyembahan, dan di situ Tuhan memberikan kekuatan baru. Walaupun setiap masalah yang dihadapi tidak langsung hilang, tapi Tuhan kasih damai sejahtera buat saya. Itu aja. Pernah waktu pas benar-benar lagi capek, habis itu nyanyi, habis itu ngerasain ketenangan. Kalau aku pernah sih waktu putus asa gitu. Waktu itu juga aku sempat main gitar dan juga penyembahan ya gitu sampai nangis gitu. Iya.
kalau dari aku sendiri lebih ke merasakan jamahan Tuhan ya. Kalau misalnya lagi kerja, misalnya lagi di jalan, itu udah bagian dari kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ini lagi ada kesempatan, ada waktu, ini kosong nih, bisa dengerin lagu rohani mungkin, atau ya present worship nggak cuman dari lagu aja ya, misalnya mungkin dengerin orang khotbah mungkin, atau mungkin kita membaca pun itu udah present worship juga gitu. Ya, pernah merasakan nggak? Pastilah sering ya. Apalagi aku pernah ngerasain waktu sakit COVID, atau udah sesek lagi berdoa, memuji dan menyembah, langsung sembuh. Ya, jawabannya sangat luar biasa ya. Memang kuasa pujian penyembahan itu memang nyata ya, sangat nyata. Dan kalau saya dengar teman-teman semua saksian, pujian penyembahan kita rasakan di saat kita terpuruk, banyak masalah. Ternyata pujian penyembahan itu juga dialami oleh Paulus dengan Silas. Ketika mereka karena Injil, mereka harus dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara. Di dalam penjara itu mereka enggak ada tuh di Alkitab mereka bilang nangis. Enggak ada itu di situ. Yang ada apa yang mereka lakukan? Naikkan apa? Pujian penyembahan. Karena memang sangat powerful pujian penyembahan itu. Ya kan? Saya juga pernah alami, bahkan tadi saya sudah bersaksikan tadi pagi kan, beberapa bulan yang lalu saya seperti kosong banget, pelayanan kosong, aduh. Kalau yang namanya kalau roh kalau sudah kosong, itu dia serangnya di sini. Ditambah lagi kalau ada masalah, waduh, kayak bawa motor itu kayak terbang aja, kayak enggak fokus lagi, udah kayak pikiran itu melayang kan. Nah, di waktu yang seperti itu apa yang saya lakukan? Tadi saya sudah bilang kan, saya sering suka pujian penyembahan. Saya suka, kadang-kadang kalau lagi stres atau pulang pelayanan, berapa bulan yang lalu kan saya bilang, kok kayak gini ya, kosong. Apa yang saya lakukan teman-teman, kayak tadi teman-teman bersaksi itu, ya saya naikkan pujian penyembahan, taruh headset di sini, sambil dengar pujian penyembahan. Kadang-kadang, wah, yang tadi bilang itu, ada aja damai, ada aja dapat kekuatan baru, iya kan? Ada aja itu kita mulai, oh iya betul ya, merasakan kebaikan Tuhan. Apalagi saya nggak tahu ya, kalau ladang saya kan, ya dalam dunia pelayanan kan, nggak mudah juga, jangan bilang dunia pelayanan nggak ada banyak masalah, terlalu banyak, iya kan? Apalagi banyak jemaat yang seperti itu kan. Itu yang saya lakukan teman-teman. Saya pujian penyembahan. Bahkan yang kemarin saya bilang kan, apa yang saya lakukan? Saya ke ruang doa di kota Bandung ini yang biasa ya saya cari apa yang saya lakukan di situ. Saya pujian penyembahan dengan Tuhan. Saya lakukan hal itu. Berapa jam itu saya matiin handphone saya matiin. Supaya apa? Saya mau fokus dengan Tuhan. Iya kan? Saya matiin datanya, walaupun ya saya matiin datanya, saya putar YouTube. Kan saya kan gak bisa main musik kan, saya di YouTube, putar situ. Walaupun lagi pujian penyembahan, ada iklan sebentar, Shopee COD, ya kan. Biasanya kan begitu kan kalau di YouTube kan, lagi asik, terganggu ya fokus saja, fokus. Makanya sangat penting dan pujian penyembahan. Makanya saya paling nggak suka kalau orang lagi kayak jemaat itu, WL sudah sungguh-sungguh ada jemaat. Aduh, saya lihat ada nantangin. Saya pernah pelayanan itu di mana ya? Ada keluarga baru. Wah, duduk paling depan teman-teman. Duduk paling depan. WL udah bilang. Kayak lagi ngecek. Yang lain lagi tenggelam dalam hadirat Tuhan dan rasakan, dia lagi gini, tolak pinggang ya, gini ya, bilang di sini tolak pinggang kan,
sini bahasanya. Kalau di Kupang kan cakar pinggang. Nah, orang ini kok anggap remeh sekali pujian penyembahan. Saya berpikir ya begitu ya. Saya berpikir begitu. Makanya teman-teman kalau lagi pujian penyembahan, makanya kalau saya WL selalu saya bilang kan fokus aja sama Tuhan. Jangan fokus kepada apa? Sebelah kiri kanan. Karena apa? Ada kuasa dan pujian penyembahan. Iya kan? Dari teman-teman sudah dari pengalaman pribadi kan sangat luar biasa. Waktu saya yakin kita semua ini kan ada pergumulan ini, iya kan? Atau enggak ada pergumulan di sini? Hah? Ada. Mau orang kaya atau orang apa, mau orang miskin, pasti ada pergumulan. Nah, kita sebagai anak Tuhan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita dalam pergumulan, mungkin kita berpikir gimana ya masa depan saya ya. Datang kepada Tuhan seperti siapa? Paulus dengan Silas. Mereka dalam penjara, mereka naikkan pujian penyembahan. Saya kalau dalam pelayanan selalu saya bilang kan, saya suka Bapak Devan selalu ngeledekin saya. Lagu andalan saya kan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaan. Nah itu lagu itu pasti itu. Kalau saya pelayanan taruh chat itu pasti saya dengar itu. Nah pujian penyembahan, kita naikkan pujian penyembahan bukan hanya cuman di hari Minggu, cuman di gereja. Kayak tadi ini Bang Johan bilang apa? Waktu di kerja mungkin ada luang kosong kan? Dengar apa namanya lagu-lagu rohani atau khotbah, ya kan? Saya jujur aja kalau bilang baca Alkitab saya sedikit bolong. Tapi kalau bilang dengar firman Tuhan atau pujian penyembahan, kadang-kadang Mama Siki itu bilang pujian penyembahan terus di handphone itu apa? TV selalu saja itu khotbah. Saya bilang, kamu dengar ini dulu supaya kamu jangan kacau hidupmu. Saya bilang, harus, karena apa? Ada kekuatan. Kalau enggak diisi, waduh, apalagi dunia begini jahat, iya kan? Kita enggak diisi, waduh repot. Makanya sangat penting sekali yang namanya pujian penyembahan. Iya kan teman-teman? Ada mujizat, ada kemenangan. Itu yang dilakukan oleh siapa? Paulus tadi dengan Silas kita dalam penjara. Makanya ketika kita dalam pujian penyembahan, dimanapun kita di atas motor, atau di sekolah, atau di manapun, kita ya boleh kita scroll ya media sosial, TikTok gitu kan, apa namanya, Facebook apa dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi ya kadang-kadang kalau itu saya lebih suka ya dengar lagu rohani, lagu itu praise and worship. Karena itu bikin tenang batin kita itu loh. Hati kita tuh senang. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh apa namanya dunia ini. Yang Tuhan kasih waktu kita merasakan hadirat Tuhan itu beda dengan dunia ini. Dia kasih damai sejahtera itu berbeda dengan yang dunia ini kan, iya kan? Beda sekali itu kalau kita dilawat hadirat Tuhan itu. Makanya saya bilang ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Makanya teman-teman jangan pernah apa namanya bercanda dengan namanya pujian penyembahan, karena pujian penyembahan itu ada kuasanya. Ya kan? Fokus walaupun apa ada masalah, fokus. Tujuan kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kita lihat kan kalau kita baca nanti di dalam Kisah Para Rasul itu, kita lihat itu terjadi mujizat yang luar biasa dalam kehidupan apa namanya Paulus dengan Silas. Nah, tujuan dari praise and worship itu apalagi yang kita rasakan? Tadi ada beberapa yang sudah bilang kan, batin kita menjadi apa? Tenang. Stres kayak hilang. Iya kan pernah kan merasakan itu kan? Pernah enggak? Saya kayak ngomong opung. Pernah kan? Pernah. Pasti kalau sudah masuk dalam hadirat Tuhan, waduh,
batin enak sekali. Kayak stres itu hilang gitu. Kayak iya, betul. Pasti lewat pujian itu pasti ada janji-janji, ingat kebaikan Tuhan, ingat. Jadi teman-teman kalau misalnya kalau di gereja misalnya ada lihat orang yang ketika pujian penyembahan orang nangis, ya enggak selamanya dia itu dia menangis karena dia punya banyak pergumulan, enggak selamanya. Bisa saja dia merenungkan bahwa itu kebaikan Tuhan kan, lagu itu pas dengan situasinya dan dia merasa bahwa oh iya betul ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Jadi dia merasakan Tuhan itu baik, dia merenungkan bahwa Tuhan itu baik. Gitu. Yang tadinya dia tadi stres kan, tapi ketika dia dengar pujian penyembahan, wah pas dengan situasinya kan, dia dengan pujian penyembahan itu stresnya hilang, batinnya hilang. Dia mulai merasa sukacita. Itu ya. Makanya saya bilang topik kita hari ini sangat luar kuasa pujian penyembahan. Nah, yang ketiga, apa tujuan dari ini pujian penyembahan? Yaitu ada kemenangan. Coba buka dulu. Ini luar biasa cerita ini Yosafat. 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20. Kita jangan baca semua ya, itu soalnya panjang itu. Kita ringkas-ringkas saja. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat yang ke-21, 22. Coba satu orang baca. Livi. Ya, 22. Ya, kita lihat ya. Ini kalau ceritanya ini sangat luar biasa, teman-teman. Ini ketika ini ada mau penyerangan, yaitu dari suku Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Nah, ini sangat luar biasa, lihat ya, apa yang dilakukan oleh Yosafat, suruh rakyatnya suruh menyembah Tuhan. Kalau teman-teman baca itu bahkan di ayat-ayat di atas atau sesudah, Yosafat bilang apa? Padahal mereka dalam ketakutan. Ketakutan, ini mau diserang ini. Mau diserang, saya baca ini kisah hebat sekali. Nah, kalau kita mau dipukul orang apa sih yang harus kita bela? Biasanya bela diri kita, pasti kita kan siap kan? Peralatan yang perlu kita mungkin untuk bela diri kan? Tapi dalam kasus ini, Yosafat bilang apa ke bangsa ini? Tenang, tenang dia bilang. Dia suruh nyanyi aja tadi puji-pujian kan. Luar biasa. Padahal mereka sangat takut. Dan tadi kita lihat ya, ketika mereka naikkan pujian, penyembahan, nyanyi bersorak-sorak kepada Tuhan. Yang tadinya itu Bani Amon, Moab, terpukul apa tadi? Kalah kan? Terpukul kalah. Karena apa? Tuhan di hadapan itu. Jadi ada kemenangan dalam pujian penyembahan. Sangat luar biasa itu kuasa pujian penyembahan itu ya teman-temannya. Makanya sekali lagi teman-teman, ketika kita dalam pergumulan apapun, yang tadi kayak Bang John bilang, enggak selamanya pujian penyembahan, ya terserahlah apalah itu. Mau lewat khotbah juga enggak apa-apa. Tapi yang dimaksudkan saya adalah
ada kuasa dalam pujian penyembahan itu. Kita menjadi tenang, batin kita menjadi tenang. Dan itu juga saya alami itu teman-teman. Saya alami itu. Alami itu. Alami saya. Alami saya. Kalau ada masalah, ya ngobrol curhat ya itu normal itu. Tapi lebih dari itu cari Tuhan. Lewat itu lewat apa? Pujian penyembahan. Karena itu lebih dari segalanya. Batin kita itu luar biasa, enak, damai sejahtera. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita belajar sama-sama ini, bahwa kita harus berpikir bahwa ada kuasa dalam pujian penyembahan. Tadi dasar ayatnya jelas, Silas dengan Paulus dan Silas, yaitu Yosafat juga sangat luar biasa. Oke teman-teman, siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita sama-sama. Saya rindu Bapak Devan, coba kita praktekannya, kita fokus sama Tuhan. Supaya kita enggak pulang, enggak gitu-gitu aja, tapi kita bawa sesuatu. Lagu yang tadi pagi itu Bapak Devan, tak pernah berakhir. Bapakku yang baik, Bapak Devan. Ya teman-teman, mari kita bangkit berdiri teman-teman. Menit aja. Pujian ini. Renungkan setiap kalimat ini. Bagus kalimat-kalimatnya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, makasih Tuhan, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagi tak pernah
segalanya, Yesusku, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bersama-sama, sharing bersama-sama bahwa kuasa pujian penyembahan itu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Ya, dan itu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terbukti Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami mengalami pergumulan hidup, kuasa pujian penyembahan itu yang menguatkan kami Tuhan, supaya kami tetap semangat, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan itu Tuhan menjadi gaya hidup kami Tuhan. Tolong kami anak-anak muda ini Tuhan. Terkhususnya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak muda yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami siang hari ini Tuhan. Tuhan tolong mereka Bapak. Tuhan tolong Angel, tolong Sylvie, bahkan yang lain Tuhan. Biar Tuhan di minggu mendatang mereka haus dan lapar untuk bersama-sama dengan kami bersekutu, yaitu youth Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Persembahan. Persembahan mungkin ada nanti setelah persembahan mungkin ada pengumuman dari Bapak Devan atau Kanorma mungkin. Ya, mungkin ada pengumuman Bapak Devan atau Kanorma. Sepertinya nggak ada, tapi kita nanti minggu pertama ya ibadah ibadah Sabtu nanti minggu iya Sabtu. Oh di hari Minggu pasti nggak ada ini digabung ibadah gabungan, nggak ada youth. Terus nanti kita minggu pertama ya Bang ya, kita minggu pertama di Setra Duta, tolong buat teman-temannya. Bang Asmen, Bang Kak Marina hanya bisa libur ya? Libur ya? Yang lainnya itu aja. Ada yang mau bantu berdoa? Pokok doa. Yang pujian nanti ya, yang pujian nanti siapa nanti? Mau operasi gigi? Saya siap.
kita berdoa lah ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami sore ini, siang ini. Kami tahu sekalipun kami sedikit, tapi kami tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada siang ini, mengingatkan kami kembali bahwa betapa pentingnya kuasa, pujian dan penyembahan, sehingga boleh kami Tuhan Yesus, mungkin selama ini sudah berkurang Tuhan pujian penyembahan kami kepada Tuhan, tapi siang ini Engkau ingatkan kami supaya kami boleh kembali meningkatkan kualitas ibadah pujian dan penyembahan kami, sehingga Tuhan apapun permasalahan, pergumulan dalam hidup kami, boleh itu diberikan jalan keluar, ada damai sejahtera, ada sukacita, bahwa kemenangan demi kemenangan akan kami miliki Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, semakin Kau berkati, semakin Kau rapi dia, semakin pakai dia lebih heran, lebih ajaib lagi. Berkati juga anak-anaknya, istrinya juga Tuhan Kau berkati. Berikan juga Tuhan kepada mereka Tuhan kesehatan yang berasal daripada Tuhan di dalam melayani Tuhan, baik juga Tuhan di dalam membimbing anak-anak mereka, supaya boleh anak mereka juga Tuhan tumbuh kembangnya diberkati oleh Tuhan. Berkati pergumulan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau karuniakanlah kepada mereka. Terima kasih untuk Bang Andi, baik juga Bang Asmen, yang baik juga Marina yang sudah melayani kami dalam tim pujian dan musik Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk Bang Johan juga. Kami mengucap syukur untuk setiap kami semua yang ada di tempat ini. Semakin Kau berkati kami semua Tuhan, semakin berikan kepada kami Tuhan kasih-Mu yang mula-mula itu, supaya boleh kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Terima kasih Tuhan untuk Bang Andi juga, apapun yang menjadi pergumulannya Engkau berkati juga Tuhan, kerinduannya juga Engkau karuniakan kepada dia. Baik juga Tuhan untuk Bang Asmen dan Marina yang sudah mereka Tuhan nanti menghadapi ujian, dan teman-teman kami yang lain yang mau menghadapi ujian seperti Angel juga, baik juga untuk Evelyn. Tuhan Engkau siapkan mereka mulai sekarang. Tuhan kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang mengingatkan mereka Tuhan, hal-hal apa Tuhan yang harus mereka pelajari mulai saat ini. Dan Kau berikan ingatan yang tajam, kecerdasan yang daripada Tuhan, sehingga tepat pada waktu ujian boleh mereka tenang, berikan ketenangan dalam hadirat Tuhan, sehingga boleh mereka menjawab dengan tenang dan tepat dan benar, sehingga boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Kami tahu Tuhan di saat mereka ujian nanti mungkin ada hal-hal yang di pertanyaan di luar jangkauan mereka. Kami memohon peranan Roh Kudus-Mu yang menolong mereka, Tuhan yang menolong mereka, mengingatkan mereka, dan supaya menjawab dengan tepat dan benar, sehingga itu adalah pengalaman yang terbaik dari Roh Kudus bagi mereka, sehingga mereka Tuhan cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Livi. Terima kasih untuk adik kami ini Tuhan, baik juga untuk Adi, baik juga untuk Yesua. Mereka boleh setia datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memperhatikan mereka, Engkau juga yang mengetahui kerinduan mereka di hadapan Engkau Tuhan. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Masa muda mereka, masa remaja mereka Tuhan, sudah mereka investasikan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan semakin memberkati adik-adik kami ini Tuhan. Tuhan semakin mengurapi mereka juga Tuhan.
dan Tuhan juga yang mencukupkan segala sesuatu apa yang mereka perlukan. Kau yang berkati juga mereka Tuhan di dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka juga Tuhan, Engkau berkati. Dan kirimkanlah orang-orang yang membangun mereka di hadapan Tuhan, dan jauhkan orang-orang yang menjauhkan mereka dengan Tuhan. Dan supaya boleh anak kami, adik-adik kami ini juga Tuhan menjadi pilar-pilar Kristus dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau berkenan bagi Tuhan, kiranya tuntunlah mereka Tuhan untuk membawa teman-teman mereka untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa juga Tuhan untuk Evelyn Tuhan. Kalau nanti minggu depan juga dia Tuhan mau tanggal 7 dia mau operasi Tuhan giginya. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau kiranya Tuhan yang menolong Evelyn supaya dia waktu operasi Tuhan dengan tenang, tidak merasakan khawatir dan tidak merasa takut, dan dia tidak merasakan Tuhan rasa sakit karena Tuhan sudah menanggung rasa sakitnya Tuhan di kayu salib, sehingga operasi giginya boleh berjalan dengan lancar, dia segera pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persembahan. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk Bang Johan. Engkau yang berikan juga kesehatan bagi dia Tuhan. Dan Engkau berkati juga Tuhan di dalam pekerjaannya, berikan kekuatan, kemampuan daripada Tuhan kepada dia, supaya dia tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Dan boleh dia Tuhan berdampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk suami hambamu dan anak hambamu secara khusus Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang mengubahkan anak ini Tuhan. Kami sebagai orang tua, sebagai sungguh terbatas. Tapi hanya Tuhanlah yang dapat mengubahkan anak ini Tuhan. Karena anak ini kami terima daripada Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat juga Tuhan kepada kami, kekuatan kemampuan daripada-Mu untuk boleh kami Tuhan mendidik anak ini seturut dan kehendak-Mu. Segala roh-roh Tuhan Yesus yang membuat hatinya terkadang tidak tentram, yang membuat dia Tuhan sering mengamuk, mukul-mukul, Tuhan Engkau juga yang mengangkat semuanya itu, supaya boleh dia Tuhan Engkau berikan ketenangan kepada anak kami, supaya boleh dia tenang di dalam hadirat Tuhan, tenang di dalam mengikuti kebaktian Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan juga yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, tidak seberapa Tuhan berkat yang kami berikan kepada Tuhan dibandingkan kasih Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu, dan kami tahu Tuhan, Tuhan pasti memberkati setiap kami Tuhan Yesus berlipat kali ganda. Biarlah persembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang kudus, yang suci, yang berkenan bagi Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kau berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami yang berkenan bagi Tuhan. Kau berkati juga keluarga kami, pelayanan kami semua Tuhan, supaya semua untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami juga Tuhan akan mau pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan juga tolong kami Tuhan, supaya sampai di rumah masing-masing dengan pertolongan saja. Dan boleh juga dalam seminggu ini Engkau jagai kami Tuhan, pelihara kami semua, jauhkan dari segala kecelakaan apapun, kecelakaan rohani, kecelakaan jasmani, jauhkan, baik mencelakaan orang lain Tuhan, supaya boleh kami tetap dalam hadirat Tuhan. Mungkin kami bepergian dan teman-teman dalam hiburan ini Tuhan, supaya boleh kami menikmati suasana hadirat Tuhan, tetap di dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, pertemukan kami Tuhan hari Minggu yang akan datang di dalam kasih yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memuji syukur, haleluya, amin.